Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, Bu Guru harap kalian baik-baik saja ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan mempelajari tematik 3, peduli terhadap makhluk hidup, kelas 4. Pembahasan yang pertama, kita membahas tentang proses mendapatkan nasi. Sebagian besar penduduk Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan pokoknya. Apakah makanan pokok kalian juga nasi? Untuk mendapatkan sepiring nasi diperlukan proses panjang. Berikut prosesnya. Yang pertama, sawah dibajak. Jadi untuk mendapatkan nasi tidak langsung menjadi nasi. Terlebih dahulu kita harus menanam padi. Nah, menanam padi pun tidak langsung ditanam. Nah, pertama sawah tersebut dibajak terlebih dahulu 1 hari. Nah, setelah hari berikutnya padi ditanam. Nah, ini membutuhkan 1 bulan. Padi ditanam membutuhkan 1 bulan dengan proses pemupukan atau pengairan air dan lain sebagainya. Nah, setelah itu setelah 100 hari baru padi mulai berbiji. Setelah berbiji, nah padi siap dipanen hari ke-120. Hari ke-120 ini berarti sekitar 4 bulan. Nah, 4 bulan baru padi bisa dipanen. Setelah dipanen, padi diambil dari sawah pada hari 122 hari. 2 hari baru padi diambil dari sawah. Nah, setelah diambil dari sawah, padi dijemur dan digiling pada hari 130. Nah, ini membutuhkan 1 minggu, 8 hari atau 1 minggu. Nah, setelah itu biji padi siap menjadi beras hari 132. Nah, setelah menjadi beras, baru kita bisa membeli beras tersebut. Nah, baru dimasak. Setelah dimasak, nasi siap dimakan. Oleh karena itu, teman-teman, kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan atau membuang-buang makanan. Karena dalam proses tersebut mengalami proses panjang. Nah, disitulah hasil jerih para petani Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang alam Indonesia. Terdiri dari pantai. Apa itu pantai? Pantai adalah tempat yang berbatasan langsung dengan lautan. Nah, biasanya pantai ini mata pencaharian penduduk sekitar adalah nelayan. Betul, nelayan. Lalu apalagi selain nelayan ada juga petani dan sektor pariwisata. Yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi datar yang terletak sekitar 200 meter dari atas permukaan. Nah, biasanya mata pencaharian mereka di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan industri. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi datar yang terletak sekitar 500 meter dari atas permukaan laut. Nah, biasanya mata pencaharian mereka adalah sebagai petani teh dan sektor pariwisata. Nah, sekarang kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, coba ya kalian perhatikan, ini tanaman tomat. Nah, yang pertama itu apa yang ada tanda panah? Namanya? Betul, namanya akar. Akar ini terbagi menjadi 2 ya, ada akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut itu
Biasanya ciri-cirinya berserabut kecil-kecil, halus, dan jumlahnya banyak. Nah, biasanya dimiliki oleh padi dan pisang. Akar tunggang itu pada umumnya memiliki akar utama yang bercabang-cabang dan membentuk akar cabang. Yang kedua, batang. Nah, ini batang ya. Nah, yang ketiga ini apa? Daun. Betul. Nah, yang keempat adalah bunga. Nah, bunga ini fungsinya untuk perkembangbiakan tumbuhan berbiji. Yang paling bawah ini adalah buahnya. Hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Kewajiban 1. Melindungi tumbuhan tersebut dari kepunahan. 2. Menjaga dan melestarikan tumbuhan tersebut agar tidak rusak. 3. Menyirami tumbuhan agar tumbuh besar dan subur. 4. Memberikan pupuk supaya tumbuh dengan baik. Hak kita terhadap tumbuhan. 1. Menikmati atau mendapatkan manfaat dari tumbuhan. Contoh, mendapatkan oksigen atau udara yang bersih, lingkungan menjadi asri, dan lain-lain. Apresiasi seni kolase. Nah, ketika tema 2 kita sudah belajar tentang kolase ya. Nah, kali ini kolase dari bahan alam. Nah, bahan alam itu apa saja? Bisa daun atau batang pohon, biji-bijian, itu juga termasuk dari alam. Nah, apresiasi seni kolase. Apresiasi seni itu apa sih? Nah, apresiasi seni adalah penilaian terhadap suatu karya seni dimulai dari pengenalan, penilaian, dan penghargaan makna atau pesan moral atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Tujuan pokok dari mengapresiasi seni adalah menjadikan masyarakat agar tahu apa, bagaimana, dan apa maksud dan tujuan dari karya seni itu. Dengan kata lain, masyarakat dapat menanggapi, menghayati, serta menilai suatu karya seni. Sekarang kita belajar tentang wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Narasumber juga biasa disebut dengan informan. Alhamdulillah kita telah mempelajari tematik 3 subtema 1 PB1 sampai 6, dan Ibu ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.